Tempo membantah kerjasama dengan penjajah Belanda untuk menjatuhkan nama baik Pak Joko Widodo sebagai presidennya. Ya, sekali lagi Tempo membantahnya. Tidak ada kerjasama dengan OCCRP dan inilah pernyataan daripada bocor alus Tempo. Kita bicara soal partnership, kemitraan kita dengan OCCRP dalam hal liputan-liputan dan kolaborasi jurnalisme investigasi gitu. Nah, apakah ini gue mewakili netizen nih, pertanyaan netizen kan banyak yang curiga nih, sewa sangka kepada Tempo. Betul. Jangan-jangan nih motor dari nominasi Jokowi ini Tempo. Itu kan narasi yang mereka ciptakan sendiri, ilusi mereka sendiri. Iya. Nah, Sin, apakah Tempo terlibat khususnya dalam konteks nominasi tokoh terkorup ini, bahwa kalau kita liputan-liputan kolaborasi investigasi kan sebelum ini, tapi apakah dalam konteks nominasi ini kita terlibat? Gue jawab dengan singkat, tidak sama sekali. Jadi begini ceritanya. Jadi waktu publish segala macam itu kan juga kita heboh juga kan di grup-grup WhatsApp internal kan. Nah, ya justru terlambat kan dia lain soal temuan OCCRP kalah ini. Cepat lah kalah cepat begitu ya. Nah, kita juga kaget, nih kok tiba-tiba barang ini ada aja begitu ya. Padahal seperti tadi Kang katakan, partnership Tempo dengan OCCRP itu hanya sebatas peliputan saja, sharing data. Misalkan Tempo ada di Indonesia yang menyangkut link data itu ke negara-negara lain, kita bisa mengharpi ataupun rekan-rekan mitra media kita di luar negeri begitu ya. Pun sebaliknya, kalau OCCRP menemukan data, misalkan data dari Brussels lah, dari Eropa lah, dari Swiss segala macam, nah di situ ada nama pejabat Indonesia, ada konteks Indonesia, kita dilibatkan supaya minimal mengkonfirmasi kan data itu benar apa tidak dan segala macam. Karena kan langkah-langkah jurnalisme itu kan melakukan verifikasi kan, dari data itu diverifikasi, kalau misalkan betul kita konfirmasi kan, itu kan merupakan jurnalisme gitu. Kalau misalkan ngarang-ngarang kan ilusi, biarkan aja pendukung-pendukung itu. Jadi sekali lagi tidak terlibat. Toh juga Drew, salah satu pendiri OCCRP, sudah menjawab dalam wawancara dengan kita bahwa ini adalah nominasi yang terbuka ya kan, semua orang bisa memasukkan dan mencalonkan nama gitu kan, dan setiap Lalu bagaimana tanggapan Mahfud MD terkait daripada OCCRP yang memberikan penilaian bahwa Pak Jokowi terkorup di dunia? Ya, kita dengarkan pernyataan Mahfud MD yang mengatakan tidak harus dipercaya OCCRP itu. Inilah pernyataan Mahfud MD dan kita dengarkan. Mantan Presiden Jokowi itu disebut oleh Presiden Jokowi itu disebut oleh OCCRP, Lembaga Investigasi Internasional, Pak, masuk dalam nominasi yang berdasarkan pilihan publik, itu menjadi salah satu pemimpin atau tokoh terkorup, dan diantaranya misalnya disebutkan di situ adalah penggunaan lembaga peradilan, kemudian lembaga pemilu untuk kepentingan anaknya, sehingga dianggap sebagai pemimpin yang berkategori itu. Menurut Pak Mahfud, apa maknanya buat kita, apa pelajaran yang kita dapatkan dari ini? Pertama begini, suara OCCRP itu kan merekam suara publik melalui kegiatan jurnalisme. Itu bukan penghimpunan informasi. Iya, biasa aja, kita terima aja itu sebagai penilaian, dan itu bukan bukti hukum. Kalau bicara bukti hukum nanti kan penegak hukum. Nah, selama ini kita percaya kok pada dunia internasional tentang itu, misalnya bahkan bereaksi dan mengambil langkah berdasar penilaian seperti itu. Misalnya Presiden Jokowi itu sangat percaya pada TII, Transparansi Internasional Indonesia, sehingga ketika dia turun, dia segera mengadakan rapat. Ketika dulu menjadi Menko Polhukam ya, Bapak. Lalu kami jumpa pers bersama, ada Pak Firly, Jaksa Agung, Kapolri, saya, Presiden akan memberantas korupsi, kan gitu. Itu juga bukan bukti hukum, TII itu persepsi-persepsi aja, investigasi diam-diam. Ya, itu harus diterima, tidak mesti benar apa yang diumumkan itu. Kita juga percaya pada misalnya apa yang dikatakan oleh World Bank tentang prediksi, kan gitu kan? Percaya. Kemudian Economic Intelligence Unit itu juga kita percaya, dan macam-macam lah. Ada lagi Freedom House dan segala macam. Iya, ya itu kan. Ya, gimana ini mau ditolak kalau yang lain kita percaya? Tetapi ini sekali lagi tidak merupakan bukti hukum, karena beda bukti hukum dan bukti opini itu. Jadi biasanya bukti opini itu
atau opini yang berkembang, yang menggelombang di tengah-tengah masyarakat tuh menjadi pintu untuk bagaimana menilai hukumnya, kan begitu. Jadi kesimpulannya mungkin dikatakan jangan sibuk membantah atau jangan sibuk mencaci maki, tapi ambil pelajaran penting dari situ kira-kira. Ambil pelajaran penting. Pak Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena soal ini. Nggak mungkin itu ya, nggak mungkin hanya karena soal ini. Hukum tapi bahwa internasional melihat ini itu penting, harus menjadi catatan. Itu nggak apa-apa, persepsi, dan persepsi itu tidak bisa dibendung kan, karena melihat perilaku kan gitu, nggak apa-apa lah. Lalu bagaimana tanggapan Pak Joko Widodo? Dan inilah pernyataan Silverter Matutina yang merupakan relawan Pak Joko Widodo. Pak Jokowi katanya hanya ketawa-ketawa saja. Atau data yang valid mengenai yang dituduhkan Pak Jokowi sebagai koruptor gitu loh ya. Jadi tadi Bapak sendiri hanya ketawa-ketawa saja. Bapak bilang bahwa Mas, saya sudah biasa dari dulu memang juga difitnah, tapi saya happy-happy saja. Menurut Bapak ya sebenarnya beliau juga bahagia saja, tidak panik, dan menurut saya yang panik itu orang yang sudah menjadi tersangka korupsi, ya kan, orang yang ingin mengaburkan fakta-fakta hukum, ya kan, yang udah jadi tersangka. Dan saya sendiri mendapat sumber bahwa yang bermain ini adalah dari salah satu kekuatan partai politik dan juga media. Mungkin saya nggak bisa sebut langsung, tapi partai politiknya adalah Partai Dinasti Pedinya Perjuangan dan juga majalah Tempe, ya kan. Kenapa? Mereka ini memang ada hubungan ya, ada kolaborasi. Tapi sayangnya kembali lagi kita harus ingat kawan-kawan bahwa kemarin waktu Pilpres ada gugatan di MK itu antara 01 dan 03 juga tidak memberikan bukti-bukti yang jelas, ya kan, dan valid, dan fakta hukum tidak ada, makanya mereka kalah. Yang ada hanya seperti clipping-clipping dari koran atau media, ya. Dan fitnah menyerang Pak Jokowi, fakta mengejutkan tentang OCCRP. Mari kita kupas. CCRP didanai oleh Open Source Society milik George Soros. Ya betul, Soros melakukan investasi kepada media Tempo. Dalam partnership yang kami temukan ada nama Tempo sebagai mitra publishing sejak lama. Yang lebih aneh kini artikel hasil survei sudah di-take down OCCRP. Survei yang berasal dari Google Form dan memainkan buzzer vote melalui Twitter. Miris. Media jurnalistik Indonesia hanya ikut mengkopi berita tanpa memastikan kredibilitas tersebut, dan OCCRP memiliki kerjasama dengan Tempo. Bukan hanya itu saja yang bikin miris, berita palsu, dan tanpa fakta ini tidak hanya diorkestrasi oleh Tempo, melainkan ada beberapa wartawan yang melakukan orkestrasi ini di Twitter, salah satunya wartawan narasi.com. Cukup aneh, tidak ada bukti dan melakukan manipulasi vote. Tidak jelas kredibilitas, tapi media jurnalistik Indonesia memainkannya. Kenapa tidak mengejar Hasto dan Koni yang katanya mempunyai bukti video keburukan Pak Jokowi? Tenang, rakyat sudah pintar dan tidak akan terprovokasi. Salahnya korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi, keluarganya nggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Ya itu coba, itu lawan-lawannya udah cari salahnya, korupsinya nggak ada sama sekali. Kalau ada udah habis dia, kalau ada gitu.